Konsep dasar pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dan tujuan mendasar yang menjadi landasan dari proses pendidikan. Konsep dari dasar pendidikan adalah: 1. Pendidikan sebagai proses pembelajaran. Pendidikan adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Ini bisa terjadi di berbagai konteks, baik formal seperti sekolah maupun non-formal seperti pelatihan, kursus, dan pengalaman hidup. 2. Tujuan dari pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, mencangkup aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat berperan aktif dalam masyarakat dan menghadapi tantangan hidup. 3. Pendidikan sebagai hak asasi. Pendidikan dianggap sebagai hak asasi setiap individu. Ini diakui dalam berbagai deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat adalah pendekatan holistik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga mencakup perkembangan emosional, sosial, dan fisik siswa. Pendidikan yang holistik menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktek, serta antara pengembangan intelektual dan moral. 5. Pendidikan sepanjang hayat. Konsep ini menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya berhenti pada usia tertentu saja atau pada jenjang pendidikan formal tertentu. Pembelajaran adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, mencangkup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Keenam adalah inklusivitas dan aksesibilitas. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Inklusivitas dalam pendidikan berarti bahwa semua individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang ketujuh adalah pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan modern seringkali menekankan pada pengembangan kompetensi atau kemampuan spesifik yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Ini mencangkup kemampuan untuk berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang kedelapan adalah peran guru dan lingkungan belajar. Guru tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, lingkungan belajar yang kondusif sangat penting untuk mendukung dari proses pendidikan itu sendiri. Yang kesembilan adalah evaluasi dan penilaian. Evaluasi adalah bagian integral dari proses pendidikan. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Dan dengan memahami konsep-konsep dasar di atas tadi, media pembelajaran memainkan peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Di antaranya adalah: 1. Dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Media pembelajaran dapat membuat materi pelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Visual, audio, dan interaktivitas yang ditawarkan oleh media dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua adalah memfasilitasi pemahaman materi. Media pembelajaran membantu dalam menyederhanakan konsep yang kompleks dan abstrak. Misalnya animasi, video, dan simulasi dapat memvisualisasikan proses yang sulit dipahami melalui penjelasan verbal saja. 3. Mendukung beragam gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Media pembelajaran dapat menyediakan berbagai format yang sesuai dengan berbagai gaya belajar ini, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. 4. Meningkatkan retensi informasi. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa mengingat informasi lebih baik. Kombinasi antara teks, gambar, suara, dan interaktivitas membantu memperkuat memori jangka panjang. 5. Memfasilitasi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Media pembelajaran interaktif seperti perangkat lunak edukatif atau platform pembelajaran online memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan bekerja sama dengan teman-temannya. Yang keenam adalah menghemat waktu dan usaha. Media pembelajaran dapat menyampaikan informasi secara lebih efisien. Misalnya, video tutorial dapat menggantikan penjelasan panjang dari guru, memungkinkan penggunaan waktu kelas yang lebih efektif. Yang ketujuh adalah memperkaya sumber belajar. Media pembelajaran menyediakan akses ke sumber daya yang lebih luas dan beragam. Dengan internet,
Siswa dan guru dapat mengakses informasi terbaru dan materi dari berbagai sumber di seluruh dunia. 8 adalah mendukung evaluasi dan feedback. Media pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan tes dan kuis online yang memberikan umpan balik langsung. Ini membantu siswa mengetahui area di mana perlu meningkatkan pemahaman mereka. Yang kesembilan adalah mengembangkan keterampilan teknologi. Penggunaan media pembelajaran. Penggunaan dari media pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital. Ini mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan teknologi di masa depan. Dan yang ke-10 adalah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Di era digital saat ini, integritas teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Media pembelajaran sangat membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan tradisional dan kemajuan teknologi yang pesat. Konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Media ini membantu untuk memfasilitasi proses pembelajaran dengan menjadikan materi lebih mudah dipahami, menarik, dan efisien. Jenis-jenis dari media pembelajaran. Satu adalah media visual, contohnya gambar diagram, grafik, dan poster. Kelebihannya adalah membantu memperjelas informasi yang abstrak, menarik perhatian, dan membantu mengingat informasi lebih lama. Kedua adalah media auditori. Contohnya adalah rekaman suara, podcast, dan musik. Kelebihannya adalah cocok untuk gaya belajar auditori, membantu dalam pembelajaran bahasa, musik, dan mata pelajaran yang memerlukan pemahaman mendengar. Tiga adalah media audiovisual. Contohnya adalah video, film, animasi, dan televisi. Kelebihannya adalah menggabungkan elemen visual dan auditori, meningkatkan minat dan motivasi belajar, membantu memahami konsep kompleks. 4 adalah media interaktif. Contohnya adalah software edukasi, aplikasi pembelajaran, dan game edukatif. Kelebihannya adalah memungkinkan interaksi langsung, meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan teknologi. Yang kelima adalah media cetak. Contohnya adalah buku, teks, majalah, pamflet, lembar, dan lembaran kerja. Kelebihannya adalah sumber referensi yang dapat diakses kapan saja, membantu pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Prinsip-prinsip dari media pembelajaran adalah kesederhanaan. Media harus mudah dipahami dan digunakan tanpa perlu penjelasan yang rumit. Dan yang kedua adalah relevansi. Media harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. 3 adalah ketersediaan. Media harus mudah diakses dan tersedia bagi semua siswa. Dan yang keempat adalah keterlibatan. Media harus dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses dari setiap pembelajaran. Yang kelima adalah keberagaman. Media harus bervariasi untuk memenuhi berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa. Yang keenam adalah umpan balik. Media harus memungkinkan pemberian umpan balik yang efektif kepada para siswa. Ciri-ciri dari media pembelajaran yang efektif. Pertama adalah menarik perhatian. Media harus mampu menarik perhatian siswa dan membuat mereka tertarik untuk belajar. Yang kedua adalah memperjelas dari suatu informasi. Media harus mampu menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah untuk dapat dipahami. Dan yang ketiga adalah mudah diakses. Media harus dapat mudah diakses. Teknologi komunikasi dalam pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dan telah membawa banyak perubahan yang sangat positif dalam cara pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan. Beberapa aspek-aspek penting mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan ialah satu, akses dan distribusi informasi. Akses global. Teknologi komunikasi memungkinkan akses ke informasi dan sumber belajar dari seluruh dunia. Siswa dapat belajar dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, video pembelajaran, dan kursus online yang mungkin tidak tersedia di lingkungan lokal mereka. Distribusi materi. Guru dapat dengan mudah mendistribusikan materi pelajaran, tugas, dan pengumuman melalui platform digital seperti email, Learning Management Systems, LMS, dan aplikasi pendidikan. 2. Interaktivitas dan keterlibatan siswa. Pembelajaran interaktif. Teknologi seperti aplikasi interaktif, simulasi, dan permainan edukatif meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan.
umpan balik langsung. Platform digital memungkinkan pemberian umpan balik langsung kepada siswa melalui kuis online, diskusi forum, dan penilaian otomatis sehingga siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka dengan lebih cepat. 3 adalah pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi jarak jauh. Siswa dan guru dapat berkolaborasi dalam proyek dan tugas melalui alat komunikasi seperti video konferensi, chat rooms, dan collaborative documents. Ini memungkinkan kerjasama lintas geografis dan budaya. Diskusi online, forum diskusi, grup media sosial, dan aplikasi chat yang mendukung diskusi dan pertukaran ide antara siswa bahkan di luar jam sekolah. Yang keempat adalah pembelajaran yang disesuaikan. Pembelajaran adaptif. Teknologi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Misalnya, perangkat lunak edukatif yang adaptif dapat menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kinerja siswa. Pengelolaan data siswa, LMS dan aplikasi pendidikan dapat melacak kemajuan belajar siswa, membantu guru dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, dan menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif. Yang kelima adalah pengembangan keterampilan digital. Keterampilan teknologi. Penggunaan teknologi komunikasi dalam pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan mereka di dunia kerja yang semakin digital. Literasi digital. Siswa belajar untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif dan sangat etis. Media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media pendidikan itu merujuk pada alat, bahan, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Media ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa, memperjelas informasi yang kompleks, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Di antara beberapa jenis media pendidikan yang umum digunakan dalam proses pembelajaran adalah 1. Media visual. Contoh gambar, diagram, grafik, poster, peta, dan slide presentasi. Fungsi membantu memperjelas informasi yang kompleks, menarik perhatian, dan mempermudah pemahaman konsep-konsep abstrak. 2. Media auditori. Contoh rekaman suara, podcast musik, dan radio pendidikan. Fungsi mengembangkan keterampilan mendengarkan dan memahami informasi verbal, cocok untuk pembelajaran bahasa dan musik. Yang ketiga adalah media audiovisual. Contohnya adalah video film, animasi, televisi, pendidikan, dan presentasi multimedia. Fungsinya adalah menggabungkan elemen visual dan auditori untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. 4 adalah media interaktif. Contohnya adalah software edukasi, aplikasi pembelajaran, game edukatif, simulasi komputer, dan platform pembelajaran online. Fungsinya adalah untuk memungkinkan interaksi langsung dengan materi pelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mengembangkan keterampilan teknologi. Yang kelima adalah media cetak. Contohnya adalah buku, teks, majalah, pamflet, lembar kerja, dan modul pembelajaran. Fungsinya adalah sumber referensi yang dapat diakses kapan saja dan membantu dalam pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Media pendidikan dapat dibagi dan dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria seperti bentuk, karakteristik, dan fungsi. Berikut adalah pembagian dan macam-macam media pendidikan, yaitu adalah pembagian media pendidikan berdasarkan bentuk. 1. Media visual seperti statis, yaitu gambar, poster, foto, grafik, diagram, peta, dan ilustrasi, dan dinamis video dan film serta animasi. 2 adalah media auditori seperti rekaman suara, radio, podcast, dan musik. 3 adalah media audiovisual, kombinasi dari media visual dan auditori seperti video, film, televisi, pendidikan, presentasi, dan multimedia. 4 adalah media interaktif seperti software edukasi, aplikasi pembelajaran, game edukatif, simulasi komputer, platform pembelajaran online. Yang 5 adalah media cetak, buku, teks, majalah, koran, pamflet, lembar kerja, modul pembelajaran. Pembagian media pendidikan berdasarkan karakteristik. 1 adalah media berdasarkan kepraktisan, seperti media tradisional adalah buku teks, papan tulis, flip chart. Media modern adalah komputer, tablet, smartphone, dan proyektor. 2 adalah media berdasarkan pengalaman belajar. Media realistis seperti demonstrasi langsung, praktikum, field trip, dan media representasi seperti model, replika, simulasi. Macam-macam dari media pendidikan adalah 1. Media visual statis seperti gambar digunakan untuk memperjelas konsep dan memberikan contoh visual yang konkret.
Lalu diagram dan grafik membantu dalam menjelaskan data statistik hubungan antara konsep dan alur proses. Seterusnya adalah peta, digunakan dalam pembelajaran geografi untuk memberikan gambaran wilayah, lokasi, dan topografi. Lalu poster dan banner, alat bantu visual yang menarik dan dapat menampilkan informasi secara ringkas dan menarik. Dua adalah media visual dinamis, yaitu adalah video, menyediakan gambaran yang lebih hidup dan dinamis, cocok untuk demonstrasi proses, eksperimen, dan cerita. Lalu ada yang namanya animasi, membantu menjelaskan konsep yang sulit dipahami melalui gambar bergerak yang interaktif. 3. Media auditori, seperti rekaman suara, digunakan untuk pembelajaran bahasa, musik, dan materi yang memerlukan keterampilan yang untuk mendengarkan. Podcast, menyediakan konten pendidikan yang dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja. Lalu ada yang namanya radio pendidikan, menyebarkan informasi dan pelajaran melalui siaran radio. 4 adalah media audio visual, seperti film pendidikan, memberikan informasi secara visual dan auditori, membantu memahami cerita sejarah, biografi, dan konsep ilmiah. Lalu televisi pendidikan, menyediakan program pendidikan yang bervariasi dan bisa diakses oleh banyak orang. Presentasi multimedia, menggunakan slide yang berisi teks, gambar, audio, dan video untuk mendukung pengajaran. Terima kasih.